Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Rajkumar 2013 adalah film aksi romantis yang diperankan oleh Shahid Kapoor sebagai Romeo Rajkumar, Sonakshi Sinha sebagai Chanda, dan Sonu Sood sebagai Shivraj. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Romeo Rajkumar adalah seorang pria tanpa tujuan yang baru datang ke desa bernama Dartipur karena takdirnya. Di desa itu ada dua penguasa yang menjalankan bisnis opium, yaitu Parmar dan Shivraj. Keduanya adalah musuh bebuyutan dan sering bertarung sampai terjadi pertumpahan darah demi mengontrol bisnis opium. Saat baru datang, Rajkumar disambut dengan adegan baku tembak antara anak buah Parmar dan Shivraj. Di tengah keributan itu, dia bertemu dengan Chanda dan langsung jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Di sana, Rajkumar menyelamatkan Chanda dari tembakan peluru. Yang Chanda bisa lihat hanyalah tato Rajkumar. Selanjut cerita, Shivraj mengajukan permintaan untuk menaikkan harga opium kepada Hendra, tangan kanan Ajitaka, yaitu orang yang menjadi penjual opium Shivraj. Namun permintaannya ditolak, maka Shivraj akan menjual barangnya sendiri di pasar internasional. Namun Hendra menegaskan rencana itu tidak akan berhasil dan mengancamnya. Shivraj yang emosi memberinya pelajaran. Ancaman Shivraj sampai ke Ajitaka yang ada di Hong Kong. Ajitaka meremehkan Shivraj. Dia mempunyai rencana untuk membingungkan Shivraj. Di sisi lain, anak buah Parmar disuruh untuk menjarah truk Shivraj yang membawa stok opium. Namun Rajkumar mencelakai truk itu terlebih dahulu. Di pasar, Rajkumar bertemu dengan pujaan hatinya lagi, Chanda, sedang memukuli orang-orang yang suka menggodanya dan teman-temannya. Rajkumar pun ikut mengacau. Tak lama Rajkumar dibawa pergi oleh Ali. Karena Rajkumar sudah mencuri truk mereka, Rajkumar bilang dia menyelamatkan barang Shivraj dari jarahan musuhnya, dan kini barang mereka ada di belakang rumahnya dengan aman. Rajkumar melakukan itu karena ingin bekerja untuk Shivraj. Di saat yang sama, anak buah Parmar melapor kalau Shivraj ingin meresmikan pembukaan bar barunya. Parmar menyuruh Laka dan anak buahnya meledakkan mobil Shivraj. Jebakan ledakan sudah dipasang. Namun Rajkumar waspada, sehingga mereka berhenti sebelum melewati jebakan. Sebelum diajar, Rajkumar melepas rem mobil lalu mobil itu meledak. Rajkumar mengetahui jebakan itu setelah melihat seekor burung yang bersinggah di atas benang tipis di jalanan. Karena aksi heroiknya itu, Rajkumar diangkat menjadi tangan kanan Shivraj. Mereka bertiga lalu merayakannya dengan minum-minum di bar yang baru. Esoknya, Rajkumar melapor kepada Shivraj karena MLA Anandraj akan tiba untuk bertemu dengan Parmar. Rajkumar bilang kalau mereka harus menghancurkan pendukung Parmar terlebih dahulu, yakni Anandraj dan Laka. Setelah mendapat perintah, Rajkumar dan Ali pergi ke stasiun untuk mengincar Anan. Namun tepat sebelum Rajkumar ingin menusuk Anandraj, Chanda lewat di hadapannya, yang membuatnya salah fokus. Dia bahkan tidak peduli walaupun digebuki. Akhirnya Ali datang membantu dan membunuh Anandraj. Shivraj memerintahkan Rajkumar dan Ali untuk membunuh Laka. Rajkumar dan Ali awalnya menyamar sebagai gadis-gadis yang datang untuk memijat Laka. Tak lama Laka dibuat sadar kalau itu bukanlah gadis-gadis namun preman-preman. Saat sedang mengejar Laka, Rajkumar lagi-lagi bertemu Chanda dan gagal fokus. Dia menyusul Chanda dan meninggalkan Ali. Chanda sangat kesal dengan kelakuannya. Begitu juga dengan Ali yang hampir terbunuh karena Rajkumar dibutakan oleh cinta. Di lain sisi, Parmar berduka setelah kehilangan dua orangnya. Inspektur mengaku kalau dia tidak berada di pihak siapa-siapa, dia hanya mencari untung saja. Lalu dia menyarankan untuk berkompromi dengan Shivraj. Jika Shivraj tak mau, maka bunuh saja. Jika dia mau, maka bunuh perlahan. Akhirnya mereka pun bertemu. Tapi malah Shivraj yang menawari Parmar bergabung dengannya. Namun Parmar menolak dan memanggil pasukannya. Shivraj B aja. Dia udah tahu jebakan Parmar dari inspektur. Inspektur hanya memihak siapa yang lebih banyak membayarnya saja. Rajkumar disuruh maju untuk melawan pasukan Parmar. Tapi Parmar meremehkannya. Badan Rajkumar sangat kecil, dia akan memukul sambil menggendongnya. Rajkumar pun beraksi. Meski badan kecil, dia berhasil mengalahkan 60 pasukan Parmar.
Shivraj menegaskan agar Parmar berhenti main-main dengannya karena dia berbahaya bagi kesehatan. Di lain tempat, Hendra khawatir. Mereka baru saja membuat kesepakatan dengan mafia Rusia yang harus mendapatkan ganja tempat waktu. Keadaan sekarang sangat sulit untuk mendapatkan barang dari Shivraj dan Parman. Namun, Achitaka sangat santai dan hanya bilang kepadanya untuk bersabar. Di lain sisi, Rajkumar bertanya pada Ali, manakah yang lebih besar, cinta atau persahabatan? Ali menjawab, persahabatan setia lebih besar dari cinta yang memabukkan. Lalu Ali harus segera pergi, karena Rajkumar menemukan lollipopnya kembali. Namun kondisinya sedang terjadi kegaduhan dan ada sebuah rumah yang terbakar. Karena ingin membuat Chanda terkesan, Rajkumar langsung masuk ke rumah itu untuk menyelamatkan seorang kakek-kakek. Karena aksi heroiknya itu, Chanda pun memujinya. Tapi Ali menyadarkan wajahnya yang sudah seperti pantat wajan. Jadi tadi Chandra menyalaminya tanpa mengetahui wajah asli Rajkumar. Padahal di lain tempat, teman Chandra sangat terkesan dengan Rajkumar. Dia rela masuk api untuk mengesankan Chandra. Pasti dia akan melakukan apapun demi cintanya. Tak lama Raj tiba-tiba muncul kembali. Chandra benar-benar kesal dan memberitahunya kalau tinggi Rajkumar tak sepantaran dengannya. Apalagi Chandra mengaku sudah dilamar oleh keluarga kaya raya. Rajkumar menjadi emosi. Dia tak akan membiarkan pria manapun menikahi Chandra. Karena Chandra hanya akan menikah dengannya. Cinta tidak tergantung tinggi atau berat badan, namun dari hati. Lanjut cerita, Shivraj mengeksekusi bawahannya yang mencuri satu paket opium di depan keluarganya, lalu pergi untuk makan siang. Ali dan Rajkumar dikirim pergi untuk membunuh Parmar yang sudah 2 hari tak ada kabar. Peramal Shivraj membaca horoskopnya dan bilang kalau akan ada perubahan besar. Dia pun mengatur pemujaan untuk besok pagi. Lalu Shivraj disuruh untuk menyelam di dalam sungai sebanyak 3 kali dan katanya hidupnya akan berbanding terbalik. Ternyata di sana juga ada Chanda yang sedang melakukan pemujaan juga. Saat Shivraj keluar dari sungai untuk terakhir kalinya, dia melihat Chanda di hadapannya dan langsung terpukau. Di saat yang sama, Ali dan Rajkumar sedang mengendap-endap untuk membunuh Parmar. Di sana, Rajkumar melihat Chanda, sehingga fokus akan misinya pun jadi buyar. Rajkumar jadi tidak ingin membunuh Parmar karena dia adalah paman Chanda. Lalu mereka disuruh kembali dan membatalkan rencana pembunuhan Parmar. Rajkumar lalu mengikuti Chanda sampai di kamarnya. Lampu tiba-tiba padam. Chanda sedang ingin membuka bajunya, lalu dia sadar di baliknya ada Rajkumar dan langsung mengambil pisau buah dan mengusirnya. Rajkumar tidak mau pergi. Dia santai saja karena tahu kalau Chanda tidak mungkin teriak. Bawahan Parmar mengecek keadaan Chanda. Rajkumar lalu menyekap mulut Chanda. Chanda melihat tato di pergelangan tangan Rajkumar. Jadi Chanda sekarang tahu kalau Rajkumar adalah orang yang menyelamatkannya dahulu. Lalu Rajkumar memintanya bertemu dengannya di kuil pukul 8 pagi. Singkat cerita, Chanda datang. Rajkumar pun datang setelah telat 1 jam. Chandra lalu minta maaf atas kesalahannya yang lalu-lalu. Dari hari itu mereka berdua mulai dekat. Akhirnya cinta Rajkumar pun mulai terbalaskan. Singkat cerita, Shivraj kembali menghadap Parmar, kali ini di depan kuil. Lalu Shivraj malah berpelukan dengan Parmar. Mereka berdua mengumumkan perdamaian mereka dan bahwa mereka sudah sepakat untuk menjadi keluarga demi kebaikan bersama. Dan pada hari itu juga, Chandra diumumkan akan bertunangan dengan Shivraj, di mana tanggal baik untuk pernikahannya adalah saat festival Dussehra. Shivraj selalu mendatangi Chanda dan membujuknya. Namun Chanda malah pergi dan bersembunyi di belakang Rajkumar. Saat disuruh membawa Chanda kepadanya, Rajkumar mengabaikan Chanda. Rajkumar melindungi Chanda saat pujaan hatinya itu ingin dibawa. Rajkumar pun bilang kalau Chanda hanya miliknya dan dia mencintai Chanda, begitu juga sebaliknya. Sehingga terjadilah adegan 1 lawan banyak lagi yang akhirnya dimenangkan Rajkumar.
membawa kabur Canda. Karena dia merupakan seorang pria yang akan bertarung dan melakukan apapun demi cinta. Dia bilang yang akan menikah dengan Canda di hari Dussehra adalah dirinya. Hentikan dirinya kalau Shivraj bisa. Di rumah, Shivraj bertanya kepada para bawahannya antara dia dan Rajkumar, siapakah yang akan menang. Peramalnya dengan percaya diri bilang kalau Rajkumar tidak selevel dengannya. Ali juga bilang Shivraj adalah raja, dia bisa melakukan apapun. Shivraj malah menampar Ali karena Ali memiliki keraguan terhadap dirinya. Shivraj bertekad untuk mengalahkan Rajkumar pada hari pernikahannya sebagai seorang pria dan membuat Canda setuju untuk menikahinya. Kini Canda dijaga ketat di bawah pengawasan Bindu. Bindu menguping pembicaraan Canda dengan Rajkumar tentang pria idamannya, lalu melaporkannya kepada Shivraj. Katanya, Canda akan terkesan dengan pria yang bisa menari, pandai berbahasa, dan berpuisi dalam bahasa Inggris, berpakaian modern dan suka memamerkan gayanya. Canda. Shivraj yang mendengar semua itu langsung mulai belajar bahasa Inggris. Karena memang pada dasarnya Shivraj adalah preman yang tidak berpendidikan. Dia berperilaku sangat kasar terhadap pengajar bahasa Inggrisnya sampai pengajarnya itu malah memberikannya ajaran yang sesat tentang puisi bullshit. I'm your bull, and you're the shit. If we come together, we become bullshit. Karena tak tahu artinya, Shivraj pun berkenan menghafal puisi bullshit itu. Lalu belajar berdansa. Di sisi lain, Canda kembali berbicara di telepon dengan Rajkumar lagi. Namun, bawahan-bawahan Shivraj terus mengawasi dan mengganggu. Canda menipu mereka dan membuat mereka berpikir kalau dia sedang teleponan dengan Shivraj, sehingga mereka pun menjauh. Ternyata semua hal yang Canda katakan tentang pria yang akan membuatnya terkesan hanyalah rencana Rajkumar semata untuk membodohi Shivraj dan membuat Shivraj gila sebelum pernikahannya. Tiba-tiba saja Shivraj muncul di hadapan Canda dan mengambil HP-nya. Rajkumar meremehkannya dan menyuruhnya belajar masak untuk pernikahannya nanti. Shivraj emosi dan membanting HP Canda ke tanah. Lalu anak buah Shivraj kesal melihat Rajkumar nongki di bar milik Shivraj. Namun Rajkumar lagi-lagi menghabisi anak-anak buah Shivraj satu persatu di bar itu. Setelah itu Rajkumar mengajak Catur minum dan berbincang dengannya sejenak. Dia tidak menghabisi Catur dan malah memeluknya. Catur lalu membawakan figur Taj Mahal dari Rajkumar untuk Canda sebagai hadiah terakhir karena dia menyuruhnya untuk melupakannya dan menikahi Shivraj saja. Tapi anehnya, Canda malah senang. Catur lalu dihajar karena dirinya dibodohi oleh Rajkumar. Di belakangnya ada tulisan, jangan percaya si bro ini, saat Dussehra kita akan menikah. Di dalam Taj Mahal itu ada telepon yang berdering. Itu adalah HP yang diberikan Rajkumar untuknya agar bisa menelpon lagi. Mereka pun berbincang sepanjang malam dengan penuh cinta. Lalu adegan legend ala India pun ditayangkan. Mereka berdua bernyanyi dan menari dengan mesra. Singkat cerita, Shivraj mengajak Canda belanja sari untuk pernikahannya nanti. Saat Shivraj sedang melihat sari yang dipajang, Rajkumar datang menyamar jadi karyawan untuk menemui Canda. Hampir ketahuan, namun Rajkumar menutupi mereka berdua dengan sari lalu Canda bilang ingin mencoba sari tersebut. Di tempat ganti, Rajkumar dan Canda bermanja mesra. Mendengar ada yang aneh, Shivraj membuka tirainya dan mendapati Rajkumar bersama dengan Canda. Namun Rajkumar langsung kabur. Shivraj yang emosi lalu melepas sari yang dipakai Canda. Canda marah besar. Dia menantang Shivraj mengalahkan Rajkumar seperti pria. Setelah itu dia bisa menikahinya dan melepas sarinya. Karena kejadian itu, Parmar memukuli ponakannya dengan sabuknya. Dia menyinggung tentang orang tua Canda yang sudah meninggal. Makanya Canda harus menurut dengannya. Parmar terus-menerus menyabet Canda dengan sabuk. Yang dia tidak tahu kalau Rajkumar sebenarnya mendengar semuanya lewat telepon.
Saat mereka sedang mengurusi undangan pernikahan, Rajkumar mulai aksinya dengan menculik Parmar ke tempat sepi dan menyabetnya dengan sabuk. Rajkumar juga mengancam, jika di saat pernikahannya dengan Chanda ada goresan, maka Parmar akan dikuliti hidup-hidup. Tak lama anak buah Parmar sudah datang dan Parmar menyembunyikan kesakitannya. Di kamarnya, dia mengadu kepada lukisan orang tuanya. Tapi Shivraj ingin menanyakan keadaannya. Parmar berbohong kalau dia dengan berani menghadapi Rajkumar dan hendak mencekiknya. Tapi anak buahnya tiba-tiba muncul dan Rajkumar pun kabur. Tiba-tiba mereka melihat asap dan segera mendekat. Ternyata Chanda membakar semua undangan pernikahannya dengan Shivraj. Shivraj terlihat sangat marah, namun Parmar menahannya karena teringat akan ancaman Rajkumar kalau sampai Chanda terluka. Chanda lalu mengajak Rajkumar untuk melakukan pemujaan Parvati agar pasangan bisa menjalani hidup yang bahagia. Dia menyuruh Rajkumar membawa Mangalsutra dan sari untuk persembahan. Esoknya Chanda dicegat oleh Shivraj dan pasukannya. Dia mengajak Chanda untuk melakukan pemujaan Parvati dan sudah menyiapkan persembahannya. Mau tidak mau, Chanda ikut dengannya. Di sisi lain, Rajkumar juga sudah membeli persembahannya. Di jalan, Shivraj menghalu tentang bagaimana dia akan memperlakukan Chanda saat berbulan madu di Paris. Lalu panggilan dari Rajkumar pun masuk. Shivraj sangat percaya diri kalau dirinya akan memenangkan Chanda. Namun Rajkumar punya cara untuk mengambil Chandanya kembali. Dia membuat keributan di kampanye sebuah partai yang membuat keadaan semakin ricuh dan mobil Shivraj pun terhambat. Saat Shivraj keluar dari mobil dan kembali, Rajkumar sudah membawa Chanda. Di mana Rajkumar dan Chanda sedang menjalankan ritual. Biksu menanyakan orang tua mereka untuk memberi restu. Sayangnya mereka sudah tidak memiliki orang tua. Namun, kakek dan nenek yang pernah Rajkumar selamatkan dari kebakaran datang untuk memberikan restu kepada mereka. Shivraj sangat terlambat. Mereka berdua udah selesai. Di perjalanan pulang, Chanda memanas-manasi Shivraj. Karena kesal, Shivraj mencekiknya dan melemparnya dari mobil. Lalu Shivraj mendapat telepon dari inspektur kalau Rajkumar sudah berhasil ia tangkap, sekarang ada di balik jeruji. Namun tak lama, inspektur mendapat panggilan yang membuatnya membebaskan Rajkumar dari tahanan. Ternyata selama ini Rajkumar bekerja untuk Ajitaka dalam misinya menghancurkan Shivraj dan Parmar. Dia yang mengambil alih semua opium. Inspektur pun melaporkan semuanya kepada mereka. Shivraj langsung memeriksa penyimpanan opiumnya, namun semuanya masih ada. Lalu opium itu segera dipindahkan. Namun di jalan, Rajkumar menyabotase truknya dan membawanya ke Ajitaka. Saat dibuka, ternyata truknya kosong. Ajitaka bilang dia ditipu karena seorang wanita. Dia menyuruh Rajkumar membunuh Chanda. Lalu dia menusuk Rajkumar. Rajkumar sudah dicap tidak berguna. Belum selesai sampai di sana, Rajkumar ditusuk lagi dari belakang oleh Shivraj. Ajitaka sengaja membuat sandiwara ini. Rajkumar sudah tidak berdaya, lalu Chanda dibawa ke sana untuk melihatnya. Mereka berdua sudah tidak bisa berbuat apa-apa.
Shivraj merasa sudah menang. Canda menangis sampai berlutut melihat Rajkumar yang terkapar. Rajkumar dibawa untuk dikubur. Kenangan akan Canda terputar di kepala Rajkumar saat dia hendak dikubur. Sedangkan pernikahan Canda dan Shivraj sudah dimulai. Canda sangat sedih meski acara pernikahannya berlangsung dengan meriah. Tak lama, kebahagiaan Shivraj dan Parmar berlangsung sebentar. Tak disangka, Rajkumar tiba-tiba datang di tengah-tengah pesta itu. Dia menari dalam kondisi babak belur. Rajkumar selama ini dapat bertahan dan menjalankan rencananya berkat bantuan Ali. Sekarang bawahan-bawahan Shivraj memberontak terhadapnya dan menolak untuk menyerang Rajkumar atas dasar persahabatan. Akhirnya terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara Shivraj dan Rajkumar. Pertarungan berjalan dengan sengit sampai di titik Rajkumar sudah tidak dapat melawan lagi dan jatuh terkapar. Namun dia melihat Canda di hadapannya dan bangkit lagi. Pandangannya tak lepas dari Canda walaupun dipukuli Shivraj. Pertarungan terus berlanjut. Sampai akhirnya Rajkumar menghabisi Shivraj dengan satu tonjokan di lehernya yang membuat pembuluh darahnya pecah. Ajitaka berusaha mencari muka lagi di hadapan Rajkumar, namun dirinya juga dihabisi dengan sadis. Canda langsung menghampiri Rajkumar, mereka pun berpelukan. Di saat semuanya rusuh menggebuki Parmar dan antek-antek Ajitaka, film ini selesai tanpa adegan pernikahan, tapi anggap saja mereka berdua menikah dengan bahagia ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima